Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kembali lagi kita dalam materi fikih, yaitu tentang sholat sunnah mu'akkad dan ghairu mu'akkad bab 4 ya. Kalau di LKS kalian halaman 41. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa semoga kita mendapatkan kemudahan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala diniyah al-Fatihah. Selesai? Kan anak-anakku semuanya, anak-anakku bisa membuka buku kalian halaman 41, yaitu tentang sholat sunnah mu'akkad dan ghairu mu'akkad, di mana dalam peta konsepnya ini nanti kita akan mempelajari tentang ketentuan sholat sunnah mu'akkad, sholat sunnah ghairu mu'akkad, dan hikmah dari sholat sunnah itu sendiri ya. Oke, untuk yang pertama adalah ketentuan sholat sunnah mu'akkad. Pernahkah kalian melaksanakan sholat sunnah mu'akkad? Nah, apakah yang dimaksud dengan sholat sunnah mu'akkad itu? Oke, sholat sunnah mu'akkad ini merupakan sholat sunnah yang pelaksanaannya sangat dianjurkan bagi seorang muslim. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri hampir tidak pernah meninggalkan sholat sunnah mu'akkad ini selama hidupnya ya. Cara pelaksanaan sholat sunnah mu'akkad ini sama dengan cara pelaksanaan sholat fardu sehari semalam, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan jenis sholat sunnah yang dilaksanakan. Yang termasuk sholat sunnah mu'akkad adalah sholat sunnah rawatib, sholat lail atau sholat tahajud, taraweh, dan sholat witir, sholat duha, dan sholat iden, sholat idul adha atau idul fitri ya. B. Macam-macam sholat sunnah mu'akkad. Rasulullah telah mengajarkan banyak macam sholat sunnah dalam kehidupan sehari-hari kepada umatnya. Beberapa diantaranya disebut dengan sholat sunnah mu'akkad karena begitu penting dan sangat dianjurkan pengerjaannya oleh beliau. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai beberapa sholat sunnah mu'akkad tersebut. Yang pertama adalah sholat sunnah rawatib ya. Pengertian sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib yaitu sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan sebelum atau setelah melaksanakan sholat fardu ya. Ini sholat rawatib. Nah, apa saja itu? Yang pertama adalah 2 rakaat sebelum sholat duhur, 2 rakaat sesudah sholat duhur, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, 2 rakaat sesudah sholat isya, 2 rakaat sebelum sholat subuh ya, ini. Kemudian keutamaan dari sholat sunnah rawatib. Yang pertama merupakan pelengkap bagi ketidaksempurnaan sholat fardu yang kita lakukan. Karena sholat sunnah rawatib ini dilaksanakan untuk melengkapi ketidaksempurnaan sholat fardu kita. Namun, jika sholat fardu yang kita lakukan telah dianggap sempurna oleh Allah, maka sholat ini akan menambah pahala bagi kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mendapatkan rahmat dari Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah yang berbunyi, rahimallahum ra'an shalla qoblal asri arba'an, yang artinya sesungguhnya Allah merahmati orang yang sholat sunnah 4 rakaat sebelum sholat asar. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Yang ketiga yaitu dihindarkan dari siksa neraka. Hal ini sesuai dengan 2 hadis Rasulullah yang bunyinya, man hafidhan ala arba'in raka'atin qabla dhuhri wa arba'in ba'daha haramallahu 'alan nar. Rawahu ashabus sunan. Yang artinya barang siapa yang memelihara 4 rakaat sebelum sholat duhur dan 4 rakaat sesudah, niscaya Allah mengharamkan neraka atasnya ya. Itu adalah hikmah dari atau keutamaan dari sholat sunnah rawatib. Yang keempat keutamaannya yaitu dikaruniai sebuah gedung di surga Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, man sholat rakaataini ba'dal maghribi banallahu baitan fi jannatin. Rawahu Tirmidzi.
Barang siapa yang sholat 2 rakaat sesudah maghrib, niscaya Allah akan membuatkan sebuah gedung di surga untuknya. Nah, itulah keutamaan dari sholat sunnah rawatib. Yang kedua adalah sholat tahajud. Pengertian sholat tahajud. Sholat tahajud ini makna dari tahajud sendiri adalah bangun dari tidur. Jadi yang dimaksud dengan sholat sunat tahajud yaitu sholat sunnah yang dilaksanakan pada malam hari setelah sholat isya sesudah bangun dari tidur malam itu. Ya. Kemudian bilangan rakaat sholat tahajud. Sholat sunat tahajud dilaksanakan dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Mengenai jumlah rakaat maksimum, Rasulullah tidak memberi batasan tentangnya. Seorang muslim boleh melaksanakan sholat sunnah ini dengan jumlah rakaat maksimal yang dapat ia lakukan. Namun, selama hidupnya Rasulullah sendiri biasa melaksanakan sholat tahajud 10 rakaat dan witir 1 rakaat dengan bacaan yang panjang, sujud dan rukaknya lama, sehingga karena sangat lamanya berdiri sampai paha kakinya bengkak. Itulah sholat tahajud. Yang ketiga, waktu sholat tahajud. Sebagaimana telah diterangkan di atas, sholat sunnah tahajud dapat dilaksanakan pada malam hari setelah sholat isya sesudah bangun dari tidur pada malam itu. Namun sesungguhnya waktu terbaik untuk melaksanakan sholat sunnah ini adalah di sepertiga terakhir malam, di saat rahmat dan ampunan Allah dicurahkan pada hamba-hambanya di bumi. Hal ini diterangkan oleh Rasulullah dalam hadisnya yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna azza wa jalla kullailatin ila sama'id dunya khina yabqa sulusul laili akhiri fayaqulu may yad'uni fa astajibu lahu may yas'aluni fa utihi may yastaghfiruni fa aghfirulah. Rawahu jamaah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Tuhan selalu turun ke langit dunia setiap malam pada sepertiga terakhir. Dan dia berfirman, barang siapa berdoa kepadaku maka akan aku penuhi permintaannya itu. Barang siapa memohon ampunan dariku saat itu maka aku ampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat jamaah. Ya. Itulah waktu sholat tahajud. Kemudian yang keempat, keutamaan sholat tahajud. Sholat tahajud ini adalah salah satu sholat sunnah yang memiliki keutamaan lebih dari sholat-sholat yang lain atau sholat-sholat sunnah yang lainnya. Allah sendiri telah menyebutkan salah satu sunnah malam ini secara khusus dalam Quran surat Al-Isra ayat 79 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Yang artinya, dan pada sebagian malam hari hendaklah kamu mengerjakan sholat tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran surat Al-Isra ayat 79. Nah, praktek cara sholat tahajud. Sholat tahajud dilaksanakan dengan cara yang sama dengan cara mengerjakan sholat fardu. Hanya saja sholat ini selalu dikerjakan dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jumlah semua rakaatnya pun dapat disesuaikan dengan kemampuan maksimum pelaksanaannya. Misalnya, Pak, saya mampu sampai 100 rakaat, silahkan. Pak, aku mampunya cuma 2 rakaat, nggak apa-apa, ya, karena semampunya. Kemudian yang ketiga yaitu sholat taraweh dan sholat witir. Sholat taraweh ini pengertiannya, taraweh ini merupakan bentuk jamak dari kata tarwihah yang berarti istirahat, dan bisa juga berarti jalsah atau duduk. Kemudian perbuatan duduk pada bulan Ramadan setelah selesai sholat malam 4 rakaat disebut tarwihah, karena dengan duduk itu orang-orang bisa beristirahat setelah lama melaksanakan qiyam Ramadan, ya.
Sedangkan hukum sholat taraweh sendiri adalah sunnah muakkad. Nah, adapun bilangan rakaat sholat taraweh ini ada yang 20 rakaat, ada yang 8 rakaat. Kalau 20 rakaat ini menurut mazhab Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Hambali serta Khalifah Umar bin Khattab. Ada juga yang 36 rakaat ini menurut pendapat mazhab Imam Maliki. Ya. Kemudian sholat witir. Witir ini artinya ganjil. Jadi sholat witir adalah sholat sunnah yang dilakukan pada malam hari dengan jumlah rakaatnya ganjil. Paling sedikit 1 rakaat dan paling banyak adalah 11 rakaat. Sholat witir hukumnya sunnah muakkad. Sholat witir disunahkan setiap hari dan tidak hanya pada bulan Ramadan. Waktunya adalah mulai setelah sholat isya sampai dengan sholat subuh. Ya. Kalau seseorang merasa khawatir akan tidak melaksanakan sholat witir di tengah atau akhir malam, maka ia sebaiknya melaksanakannya setelah sholat isya atau setelah sholat taraweh pada bulan Ramadan. Sholat witir tidak disunahkan berjamaah kecuali bersama dengan sholat taraweh. Surat yang disunahkan dibaca dalam witir 3 rakaat adalah Sabbihisma Rabbikal, kemudian Al-Kafirun, dan rakaat ketiga adalah Al-Ikhlas dan Mu'awizatain. Nah, ini. Kemudian setelah kita sholat taraweh dan witir, yang selanjutnya adalah sholat id. Ya, sholat id sendiri pengertiannya yaitu sholat sunnah id, sholat sunnah yang dilaksanakan umat muslim di pagi hari pada hari raya Idul Fitri atau Idul Adha sebanyak 2 rakaat. Sholat id adalah salah satu dari beberapa sholat sunnah yang sangat dianjurkan pelaksanaannya oleh Rasulullah. Bahkan karena begitu pentingnya, jika seorang wanita tidak dapat melaksanakan sholat ini karena sedang haid atau nifas, dia tetap dianjurkan untuk menghadiri pelaksanaan sholat ini walaupun tidak mengerjakan sholatnya. Ini cermati dalam salah satu hadis Rasulullah tentang sholat id. Amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil fitri wal adha bi an nukhrijal awatiqa wal haidha wa dawati khuduri. Rawahul Bukhari, yang artinya Rasulullah telah memerintahkan kami pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha agar kamu membawa gadis yang masih subur atau muda, yang sedang haid, dan yang memakai cadar atau tutup ke tempat sholat hari raya. Nah, itulah pengertian dari sholat id. Kemudian macam-macam sholat id. Ini sholat id ada yang pertama sholat hari raya Idul Fitri. Sholat hari raya Idul Fitri adalah sholat hari raya yang dikerjakan pada tanggal 1 Syawal pagi hari setelah terbit matahari. Sholat Idul Fitri ini selalu berhubungan dengan puasa Ramadan sebulan penuh. Kemudian dilanjutkan pembayaran zakat fitrah dan pembagiannya sampai sebelum sholat id. Baru kemudian diakhiri dengan sholat id. Itu adalah sholat Idul Fitri. Yang kedua adalah sholat hari raya Idul Adha. Sholat hari raya Idul Adha adalah sholat yang dikerjakan karena datangnya hari raya Idul Haji atau hari raya kurban pada tanggal 10 Zulhijjah. Hari raya dan sholat Idul Adha ini selalu berhubungan dengan kegiatan wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah bagi yang menunaikan ibadah haji. Dan bagi yang tidak sedang beribadah haji selalu dikaitkan dengan penyembelihan hewan kurban pada tanggal 10 Zulhijjah sampai tanggal 13 Zulhijjah atau yang disebut dengan hari Tasrek. Itu adalah macam-macam sholat id. Yang ketiga, tata cara sholat id. Kedua sholat id atau sholat Idul Fitri dan Idul Adha yang dilaksanakan pada pagi hari setelah terbit matahari dan dilaksanakan sebelum khutbah.
ya. Cara pelaksanaan dan bacaan sholat id pada dasarnya sama dengan cara pelaksanaan dan bacaan sholat yang lain. Hanya saja ada beberapa hal yang membedakan sholat id ini dengan sholat-sholat lainnya. Beberapa perbedaannya, yang pertama, setelah takbiratul ihram, sebelum membaca Al-Fatihah, jamaah membaca takbir sebanyak 7 kali sambil mengangkat tangan yang diselingi dengan menyedekapkan tangan sebelum melakukan takbir berikutnya. Yang kedua, sebelum membaca Al-Fatihah pada rakaat kedua, jamaah membaca takbir sebanyak 5 kali sambil mengangkat tangan dan diselingi dengan menyedekapkan tangan sebelum melakukan takbir berikutnya. Yang ketiga, pada setiap salat takbir, baik dalam rakaat pertama maupun rakaat kedua, jamaah membaca bacaan subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, besok ini kita laksanakan. Yang keempat, tidak disunahkan azan dan iqomah. Imam sholat id hendaknya membaca bacaan sholat dengan jahar atau dikeraskan. Yang kelima, sholat id dilaksanakan tanpa panggilan azan dan iqomah terlebih dahulu. Itu adalah tata cara sholat id. Kemudian sunah-sunah dari hari raya. Khusus dalam pelaksanaan sholat id, Rasulullah menyunahkan umatnya agar melakukan beberapa hal, ya, baik sebelum maupun sesudah melaksanakan sholat. Yang pertama, sebelum berangkat sholat hendaknya mandi dan keramas. Yang kedua, bagi laki-laki hendaknya memakai wangi-wangian, sedangkan bagi perempuan dilarang untuk melakukan hal yang sama. Yang ketiga, mengenakan pakaian terbaik yang dimiliki. Keempat, makan pagi atau sarapan sebelum berangkat sholat Idul Fitri dan sarapan setelah menunaikan sholat Idul Adha. Keterangan di atas selaras dengan hadis Rasulullah yang bunyinya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaqdu yaumal fitri hatta yakula tamaratin. Rawahu Ahmad wal Bukhari. Nabi telah pergi mengerjakan sholat pada hari raya Idul Fitri sehingga beliau memakan beberapa biji kurma dahulu. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Yang kelima, yaitu melewati jalan yang berbeda saat berangkat dan pulang dari tempat sholat, karena memperbanyak mengumandangkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu. Yang ketujuh, sholat idin hendaknya dilakukan di tanah lapang. Ya, Rasulullah menyunahkan umatnya agar melaksanakan sholat idin ini di tanah yang lapang. Tapi biasanya kita sudah melaksanakan di masjid. Kalau masjidnya cukup juga enggak apa-apa, ya. Oke, itu adalah sholat id. Yang selanjutnya adalah sholat duha. Pengertian sholat duha adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada waktu duha, yakni sejak matahari terbit setinggi tembok hingga sesaat sebelum waktu zuhur. Kemudian bilangan rakaat dari sholat duha sendiri yaitu dikerjakan sekurang-kurangnya 2 rakaat dan paling banyak 12 rakaat. Nah, jika seorang melaksanakan sholat duha lebih dari 2 rakaat, hendaknya dilakukan setiap 2 rakaat salam. Yang ketiga adalah tata cara melaksanakan sholat duha. Cara pelaksanaan dan bacaan pada sholat duha pada dasarnya sama dengan cara pelaksanaan dan bacaan pada sholat yang lain. Sholat duha dilaksanakan dengan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Mengenai jumlah rakaatnya tergantung dengan kemampuan masing-masing individu. Sejauh ini tidak ada hadis yang membatasi jumlah rakaat dalam sholat duha. Apabila dikerjakan lebih dari 2 rakaat, surat yang dibaca adalah Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Nah, ini anakku semuanya, kalau di rumah kalian gak ada kerjaan, lebih baiknya setelah mengikuti PJJ kemudian kalian melaksanakan sholat duha, memohon kepada Allah agar diberikan kemudahan dalam berbagai hal. Mungkin itu anak-anakku yang dapat Bapak sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa menjadikan anak-anakku semuanya paham dan mengerti.
Kemudian sebagai tugas akhir atau soal evaluasinya, anak-anakku semuanya kerjakan ulangan harian pada LKS halaman 57 ya, pilihan ganda saja nomor 11 sampai 20. Kemudian nanti seperti biasanya berada di link Google Form yang linknya ada di bawah video ini. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf apabila banyak kekeliruan, kesalahan. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.